Saya ada 6 santan, tepung terigu, cakra, protein tinggi, santan. Jadi ini hasilnya, tulisannya jelas. Assalamualaikum teman-teman, saya Khalid Hasan dari Bangladesh. Hari ini saya akan masak roti, tapi rotinya masak pakai susu kelapa. Saya ada 6 santan, ada tepung terigu, cakra, protein tinggi. Jadi pertama kami mulai pakai santan. Dua, tiga, empat, lima, enam, gula pasir 6 sendok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 70 gram. Sekarang ini dicampur. Ini gulanya sudah campur. Sekarang tepung terigu kalian pakai ember kayak gini, 4 ember, 1 ember, 2 ember, 3 ember, 4 ember. Sekarang ragi 1 sendok makan. Gak usah sampai penuh, cukup. Satu sendok makan garam. Jadi cuman gulanya perlu dicampurin dulu. Sekarang santan. Aku gak pernah lihat ada yang bikin roti pakai santan. Ini eksperimen sebagai kalian juga mungkin baru pertama kali lihat. Ini campur semua. Kalau sudah kayak gini, sekarang pakai tangan. Ini berasa kering sedikit, jadi tambah air sedikit. Masih butuh. Sedikit lagi. Sekarang olahraga sama dia sampai dia menjadi adonan yang cantik. Jadi ini sekarang kayak gini perlu nambah gluten, bentuk gluten di adonan. Jadi kayak gini sekitar 10 menit. Ini setelah 10 menit dia sudah cantik. Sekarang kami tambah minyak 4 sendok. 1, 2, 3, 4. Minyaknya terakhir karena di tepung ada gluten. Misalkan 2 gluten di sini, kami butuh gabung mereka
supaya roti berkembang lebih bagus. Tapi kalau minyaknya dari dulu, ini gebungnya sedikit susah buat mereka. Jadi kami gebungin dulu pakai air, susu, atau santan, baru kami kasih minyak. Ini bisa lihat ini kan susah campurin. Jadi kalau ketika kalian campurin minyak dari dulu, jadi tepung juga susah, di dalam tepung gluten juga susah campurin. Susah bikin kontennya kalau kalian nggak subscribe, aku sangat kecewa. Jadi ini sudah jadi, adonannya sangat empuk tapi tidak lengket di tangan. Ini sekarang saya panggangnya. Untuk panggang hari ini saya pakainya setengah. Jadi ini dua adonan, mereka butuh berkembang. Jadi satunya berkembang di suhu ruangan dan satunya saya mau berkembang di kulkas. Jadi ini nanti bisa panggang setelah besok atau setelah 2 hari juga bisa. Kasih sedikit tepung supaya nanti dia gak lengket. Jadi ini langsung dia istirahat di kulkas. Dan hari ini saya panggang ini. Ini juga kasih tepung. Jadi biarin dia untuk istirahat sekitar 1 atau 2 jam. Jadi teman-teman, ini setelah 2 jam. Kalau ini sudah sekitar 3 kali gemuk daripada ukuran yang dulu. Dan yang di kulkas ini sekitar 2 kali atau 1,5 kali gemuk daripada yang dulu. Jadi ini kalian bisa panggang hari besok atau lusa, atau setelah lusa juga masih bisa panggang. Ya cuman sebelum pakai tinggal tinggal bikin adonan lagi dan nunggu menjadi gemuk lagi. Jadi ini kembali ke kulkas. Sekarang kami hancurin ini. Jadi sudah pahamkan, ini dia tadi sudah sekitar 3 kali besar. Jadi ini sampatan dia terakhir untuk menjadi gemuk. Jadi usahakan dia rapi. Udah. Sekarang di bawahnya kasih tepung lagi. Jadi udah final proofing, sekarang biarin dia 1 jam supaya dia menjadi gemuk lagi. Nanti kami akan panggang. Jadi teman-teman, ini setelah 1 jam, ini sudah sekitar 2 kali besar. Sekarang saya akan panggang. Jadi saya harus butuh pindah ke loyang. Jadi supaya dia gak lengket di tangan aku kasih tepung.
Dan ini butuh kami balikin. Lalu di bagian di sini kasih tepung. Ini angin akan sedikit bocor, tapi gak apa-apa, nanti dia akan bergemuk lagi ketika kami dipanggang. Sekarang loyang panggang adalah piring orang hutan. Kasih sedikit tepung terigu. Ini kalau dia kayak gini, jadi dia tidak akan lengket di sana. Kami sekarang pindah di sini. Lalu ada ini pisau atau apa? Pisau cingkot. Tulis apa? Tulis santan atau santan. Sekarang di panci orang hutan saya masukin kursi. Seperti biasa saya akan menggunakan panci orang hutan untuk panggang ini. Sekarang ditutup. Sekarang ini panggang di sini pakai api tertinggi dan panggang 27 menit. Setelah itu balik, kami datang dan kembali. Jadi teman-teman, ini setelah 27 menit saya matiin kompornya. Sekarang langsung kita buka. Santan, ya udah tulisannya paham. Sekarang kami balikin ini. Wow, empuk banget dia. Langsung mau. Ini balikin. Sekarang tutup lagi sampai dia dingin karena saya masih mau menggunakan panas dari panci tanah liat. Jadi kulitnya akan sedikit crispy. Jadi kalau kalian tidak mau crispy, bisa ambil setelah 10 atau 20 menit. Tapi saya biarin sekitar sampai dia dingin. Udah kayak gini. Nanti kembali lagi setelah mau potong. Jadi teman-teman sudah dingin ini. Jadi ini hasilnya. Tulisannya jelas, cuman N ini sedikit di pinggir. Jadi harusnya saya tulis lebih baik. Dan kulitnya sedikit hitaman, kayaknya karena santan. Kalau biasa aku pakai ke roti yang lain gak begitu hitam. Dan kulitnya crispy. Sekarang potong. Jadi teksturnya sedikit beda daripada roti biasa. Ini angin lubangnya kecil-kecil. Kalau roti yang lain bisa lebih besar dan bisa lebih empuk juga. Ini tapi masih empuk, lumayan empuk. Jadi teman-teman seperti tadi sudah bahas, ini anginnya kurang bandingkan roti yang lain, tapi masih empuk. Ya masih empuk. Dan kulitnya ada sedikit hitaman dari santannya. Ayo langsung kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk bikin roti ini ongkos untuk 2, kayak satunya belum panggang, sekitar 32.000. Jadi cuman santannya sekitar 20.000 dan tepungnya 9.000. Jadi pakai santan aku gak begitu rasa ini sangat enak atau luar biasa. Jadi cuman ada rasa santannya, gak sesuatu yang sangat spesial. Jadi cuman biasa aja ada rasa santan. Lebih enak yang pakai susu. Jadi lain kali saya akan bikin yang pakai susu sama butter atau ghee. Ini garamnya pas dan dari gula ada sedikit manis-manis. Emang aku mau bikin roti sedikit manis-manis. Jadi kalau kalian mau bikin roti tawar ya tidak usah pakai gula. Jadi buat kalian yang suka santan bisa coba, tapi untuk saya ini tidak sesuatu yang luar biasa, tapi ongkos bikinnya emang mahal, cuma 20 ribuan untuk santannya. Tapi teksturnya enggak bagus seperti roti biasa, karena anginnya kecil-kecil, tapi ini dalamnya masih empuk, tapi agak sedikit kering. Meskipun aku pakai minyak juga dan di susu kelapa kan ada minyak juga, tapi agak sedikit kering. Ya, jadi lain kali saya akan bikin roti yang lain, lebih menarik, pakainya susu. Jadi jangan lupa yang belum subscribe. Dan untuk hari raya, selamat hari raya atau Id Mubarak. Hari ini begini saja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.